Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Ilmu baru, pelajaran baru. Penasaran? Ya, sebelum kita belajar, satu siswa dulu memimpin doa. Oke, ketua kelas. Yuk. Samping. Sikap berdoa. Doa mulai. Baik, kita ke pelajaran kita hari ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, pelajaran kita ini pelajaran baru. Ya, pelajarannya namanya itu KKA. Ada yang pernah dengar? Nggak pernah dengar? KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pernah dengar coding? Nggak pernah dengar coding juga? Nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar coding. Masa sih? Kalau AI? Pernah? AI pernah ya? Nah, ini jadi kita akan belajar coding ya sama AI itu. Itu AI. Artificial Intelligence, ya, dari bahasa Inggris. Kalau bahasanya kita itu kecerdasan artifisial. Jadi pelajaran kita ini nanti kita akan mengenal program-program di dalam komputer, ya, dan nantinya kalian akan bisa membuat program sendiri, ya. Akan bisa membuat program sendiri. Sebelum kita ke tahap-tahap yang menuju ke membuat program, nah untuk pertama kali ini, untuk pertemuan pertama di KKA ini, kita akan mengenalkan, ya, Ibu akan mengenalkan bagaimana berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu mengenalkan pemikiran, ya, komputasional. Bagaimana itu berpikir komputasional? Bagaimana kita berpikir seperti berpikirnya komputer? Ya, itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, sekarang boleh bangun, berdiri semua. Boleh berdiri semua. Oke, siap? Sekarang Ibu minta kalian akan menjadi robot sekarang. Kalian akan menjadi robot. Sudah siap robot-robot? Sudah siap robot-robot? Belum? Oh sudah. Sudah siap ya? Nah, hai robot-robot. Hai robot-robot. Ya, jadi kalian robot sekarang. Nah, robot
Ibu kasih perintah sekarang. Ya. Ibu mau suruh kalian buat roti isi. Gimana? Ada yang bingung. Kenapa bingung kira-kira? Hah? Gimana? Bagaimana robot buat roti isi? Kenapa bingung? Ya? Buat roti isi, kalian robot buat roti isi. Pernah buat roti isi enggak? Pernah. Gimana? Oh gitu. Coba maju, Nurul, sini. Coba, bagaimana buat roti isi? Gitu. Ya, sudah tepat itu kira-kira? Masih ada yang belum tepat? Ya, jadi robot itu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik kalau dia mendapatkan perintah yang jelas. Ya, boleh duduk. Boleh duduk kan? Contohnya, untuk bisa berpikir komputasional, ya, jadi berpikir secara runtun dan jelas, ya, berpikir komputasional ada 4 tahap kita, ya. Buat roti isi. Menjadi roti isi ini terdiri dari bagian-bagian pekerjaan yang kecil, ya. Roti isi sudah jadi. Ada bagian-bagian kecil untuk bisa menjadi roti isi. Nah, ini disebut dekomposisi. Roti isi, ya. Ibu punya selai nih. Ibu punya roti. Ibu punya roti. Ibu punya selai. Untuk bisa menjadi roti isi ini ada langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkahnya itu dari langkah-langkah kecil sehingga menjadi roti isi. Ambil roti, ambil selai, oleskan selainya, ya, Ibu oles selainya. Oles selainya. Kemudian ambil roti lagi, tutup, letakkan di atas roti yang tadi. Jadilah dia roti isi. Jadi tadi Ibu awalnya apa? Ambil roti, kemudian ambil selai, kemudian oles selainya, kemudian ambil roti lagi, kemudian tutup selai rotinya. Nah, ada berapa bagian yang kecilnya? Ada berapa bagian? 3 bagian. Ambil roti, ambil selai, oles selainya. Sudah 3 ya. 4. Ambil roti lagi, kemudian 5, tutup. Berarti ada 5 tahap. Nah, 5 tahap yang kecil-kecil ini yang disebut dekomposisi. Nah, dekomposisi. Jadi jelas pekerjaannya dari yang kecil-kecil menjadi besar. Kemudian ada yang namanya, ya, berpikir komputasional itu ada yang namanya pengenalan pola. Pengenalan pola tadi itu misalnya Ibu ambil selai coklat berdasarkan survei
bahwa kalian ini rata-rata suka coklat. Andaikan ada 3, 4 dari 20 siswa yang suka stroberi, maka yang diambil itu berapa orang yang suka coklat misalnya? Berarti 15. Nah, inilah yang disebut polanya. Berarti polanya pola coklat karena dia yang lebih besar. Itu berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Ada namanya abstraksi. Ya, tahap selanjutnya ada abstraksi. Ibu tidak berpikir, ya, robot ini nanti tidak berpikir. Coklatnya ini mereknya apa? Ada Nestle mereknya, ada Indomil mereknya, ada apalagi itu namanya yang coklat-coklat itu. Banyak merek. Tidak dilihat merek apa, yang penting dia rasanya coklat. Itu maksudnya. Ya. Jadi abstraksi. Yang dia lihat coklat, itu saja. Entah dia mereknya apa, terserah. Yang penting dia rasa coklat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berpikir komputasional itu dengan tahap algoritma namanya. Mana itu algoritma? Jadi penyusunannya ya, dari awal ambil roti, yang kedua ambil selai, yang ketiga oles selai. Jadi berurutan. Disusun dengan berurutan susunannya, itulah yang disebut apa tadi? Algoritma. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 tahap. 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. Kemudian yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritma. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya kalian punya tugas kelompok. 4 kelompok ya. Bu sudah siapkan 4 ini. Selanjutnya, tugas kalian ya, masing-masing kelompok merancang robot penyiap tas sekolah. Oke? Apa tugasnya? Tuh lihat. Robot penyiap tas sekolah. Nah, sekarang kalian akan merancang robot penyiap tas sekolah. Jadi bagaimana modelnya itu, langkah-langkahnya silakan ditulis di lembar kerjanya. Oke? Siap? Mulai. Oke, yang lain boleh eksekusi robotnya yang jadi robot. Kemudian yang lainnya boleh mencatat langkah-langkahnya. Oke. Dalam tugas kelompok ini ada 2 tugasnya. Setelah ini kalian akan presentasi di depan. Nah, lihat robotnya ini, apa pekerjaannya. Oh.
Nah, selanjutnya ya, kalau sudah selesai semua, berarti langkah kita selanjutnya apa? Kegiatan kita selanjutnya apa? Presentasi. Nah, untuk presentasi ini siapkan satu temannya ya, jadi nanti maju semua. Siapkan satu temannya untuk menjadi robot ya. Jadi robotnya, jadi bekerja robotnya nanti sesuai langkah-langkah yang dibacakan satu temannya. Oke, jadi ada satu temannya yang membaca, kemudian ada satu robot yang bekerja sesuai dengan instruksi dan atau langkah-langkah yang dibacakan temannya. Oke, perhatikan temannya. Kita dengar semua ya. Kita dengar semua. Oke, siap. Kenalkan di kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cemerlang membuat algoritma robot. Oke, siap. Mengambil tas sekolah, membuka tas, mengambil buku sesuai jadwal, memasukkan alat tulis, menutup tas, kami memilih langkah-langkah tersebut karena sudah terbiasa. Ada tantangan saat menyusun. 1. Mencari buku sesuai jadwal. 2. Mencari alat tulis. Kami dari kelompok Cendikia membuat algoritma robot. Langkah 1. Mengambil tas sekolah. Boleh jalannya seperti robot. Membuka Nah, tas. itu. Mengambil buku tulis dan buku paket sesuai dengan jadwal. Menaruh buku dalam tas. Menutup tas. Mengapa kalian memilih urutan langkah-langkah tersebut? Kami memilih urutan tersebut karena sudah terbiasa. Apakah ada tantangan saat menyusunnya? Ada tantangannya saat menyusun robot menyiap tas sekolah. Bingung memilih buku matematika karena memiliki lebih dari satu buku. Apakah robot bisa bekerja dengan baik jika ada salah satu langkah yang hilang? Jelaskan. Robot bisa bekerja dengan baik karena perintah yang sangat jelas. Jika perintahnya tidak jelas, maka robot tidak tahu langkah-langkahnya. Kami dari kelompok Brilian membuat algoritma robot. Langkah 1. Melihat jadwal pelajaran. Langkah 2. Mengambil tas. Langkah 3. Membuka tas. Langkah 4. Mengeluarkan buku pelajaran kemarin. Langkah 5. Memasukkan buku ke dalam tas. Langkah 6. Mengecek alat tulis dan menutup tas. Mengambil buku.
Kami memilih urutan langkah-langkah tersebut karena sudah terbiasa dengan urutannya dan polanya. Tantangan saat menyusun robot penyiap tas sekolah adalah saat menyusun urutannya, saat mengambil buku karena ada 2 jenis buku IPA. Robot tidak bisa bekerja dengan baik jika ada salah satu langkah yang hilang. Karena saat salah satu langkah hilang, robot tidak bisa bekerja. Robot akan bingung karena ada salah satu langkah hilang dari 6 langkah tersebut. Kami dari kelompok jenius membuat algoritma robot. Langkah 1, mengambil tas sekolah. Membuka tas sekolah. Mengeluarkan buku pelajaran kemarin. Menyiapkan buku pelajaran. Langkah 4, lalu masukkan dalam tas. Langkah 5, menyiapkan peralatan sekolah. Langkah 6, dan menutup tas dengan rapat. Nah, sudah dengar presentasi dari semua kelompok? Sudah semua ya? Menurut kalian, kelompok mana yang paling jelas langkah-langkahnya? Mana Brilian? Kelompok mana yang paling lengkap langkah-langkahnya? Cemerlang. Menurut kalian Cemerlang. Menurut kalian lagi siapa? Cemerlang. Apa langkah-langkahnya tadi? Pertama, Cemerlang mengambil tas. Dimulai dari mengambil tas. Ada pendapat lain? Langkah-langkah yang paling jelas. Ya, karena robot itu bisa bekerja kalau informasinya aja jelas. Jadi apa yuk? Ada informasi dulu yang didapatkan oleh robot. Siapa yang memberikan informasi dulu? Kelompok mana yang memberikan informasi dulu? Baru dia robot bekerja. Ayo, kelompok mana? Mana jenius? Apa informasi yang diberikan dulu ke robot? Jenius. Apa langkah pertamanya jenius? Mengambil tas sekolah. Berarti dia sudah bekerja, robotnya sudah bekerja. Ada enggak langkah yang pertama selain mengambil tas sekolah? Siapa? Kelompok mana yang langkah pertamanya beda dengan temannya? Kelompok mana? Kelompok Brilian. Apa langkahnya kelompok pertama Brilian? Melihat jadwal. Nah, berarti kalau kita bisa lihat yang lebih lengkap itu kelompok Brilian. Kenapa? Ada informasi dulu masuk ke robot. Apa informasinya? Melihat jadwal pelajaran dulu, baru robot itu bisa bekerja. Nah, kalau kalian di rumahnya, kalian lihat jadwal dulu atau langsung ambil tas? Lihat jadwal dulu kan? Nah, melihat jadwal itu adalah informasi yang diberikan ke robot. Jadi robot tahu dulu jadwalnya. Ya, tahu dulu jadwalnya, baru robot bisa bekerja. Jadi tahu jadwalnya. Oh, jadwal hari ini matematika, IPA, bahasa Indonesia misalnya. Baru robot bisa bekerja. Ambil buku IPA, buku matematika, buku bahasa Indonesia berdasarkan jadwal. Nah, ada tantangannya tadi Ibu dengar. Ada buku matematikanya 2, bingung mencari yang mana. Ya kan? Ada yang itu tadi ya. Ada 2 misalnya buku pelajarannya. Berarti ya itu berpikir komputasional. Jadi
abstraksi. Pokoknya IPAS. Pokoknya IPAS ambil aja, terserah tidak melihat robot. Apa itu namanya? Mereknya atau penerbitnya yang mana. Kecuali dia dikasih perintah lagi yang lebih jelas. Jadi perintah lebih jelasnya itu di jadwalnya itu ada IPAS penerbit Erlangga. Nah, baru dia lebih jelas lagi. Kalau hanya IPAS saja, maka semua buku IPAS itu diambil. Karena sesuai dengan perintah. Nah, kalau seandainya bukunya, apa itu namanya, perintahnya itu ada salah satu yang hilang, bisa nggak bekerja robot itu? Hah? Tidak, seperti tadi. Seharusnya langkah awalnya itu ada 3 kelompok yang tidak memberikan informasi ke robot bahwa jadwal pelajaran hari ini itu ini, ya, matematika, IPA sama bahasa Indonesia misalnya. Seharusnya robot itu tidak bisa bekerja. Seharusnya robot tidak bisa bekerja. Ya? Seharusnya robot tidak bisa bekerja karena tidak ada informasinya. Ya, jadi begitulah pola pikir komputasional. Ya, berpikir seperti komputer, terstruktur. Oke, terstruktur. Jadi berpikir komputasional itu bukan hanya di kerjanya komputer. Jadi kita bekerja, kita hidup sehari-hari itu kita perlu berpikir komputasional. Untuk apa? Agar pekerjaan kita itu menjadi rapi, menjadi lancar. Bayangkan kalau kalian tidak tahu jadwal pelajarannya. Misalnya, kalian tidak akan bisa mengisi tas sekolah kalian dengan lengkap karena kalian tidak tahu jadwal. Jadi begitulah berpikir komputer itu seperti itu. Jadi ada data yang diambil dulu, kemudian dari data inilah diolah. Seperti itu. Jadi tidak hanya komputer saja berpikir komputasional, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu berpikir komputasional. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Itulah pembelajaran kita hari ini, ya. Berpikir komputasional itu merupakan bagian dari pembelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Ini baru awal, anak. Nanti akan ada lagi pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenal apa itu AI atau AI itu bahasa kita, atau KA. Kecerdasan artifisial. Itu apa? Nah, nanti Ibu akan memperkenalkan satu program dan kalian akan membuat, ya, kalian akan merancang satu program, ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Siap? Siap pembelajaran selanjutnya? Nggak ada semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Ulang, tepuk semangat. Nah, itu baru hebat, itu baru muridnya Ibu. Kita siap untuk pembelajaran selanjutnya, kita buat program. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar.